Shalom, selamat sore. Saya mau menyapa seluruh anak didik kami dari tingkat SMP dan SMA yang berada di rumah. Juga orang tua kami atau mungkin seluruh keluarga yang boleh berada bersama-sama. Pada sore hari ini akan menikmati, akan mengikuti ibadah sore hari ini dengan tema Pray and Worship. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Saudaraku yang kekasih, bulan depan tidak terasa kita akan merayakan hari sukacita, di mana Yesus Kristus bangkit memberikan kemenangan kepada kita. Dan pada masa-masa sekarang ini adalah waktu kita boleh diajak merenungkan bagaimana karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menuju salib. Dan saat ini pun pada sore hari ini, ibadah pray and worship yang akan kita ikuti, yang akan kita nikmati sebentar lagi, mengajak kita kembali bersama-sama merenungkan kasih Allah kepada kita. Mari saya mengajak kita untuk boleh mempersiapkan hati kita, menyerahkan, mengarahkan hati dan hidup kita kepada Allah kita. Dengan sikap berdoa, kita berdoa secara pribadi. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang memberikan segalanya bagi kami, bahkan nyawamu Kau berikan bagi kami. Layaklah Tuhan kami naikkan pujian, syukur, pengagungan hanya kepadamu. Bapa yang baik, pada sore hari ini pun kami boleh mengadakan ibadah pada saat ini. Itu karena anugerah Tuhan semata. Kami sungguh menyerahkan rangkaian ibadah pray and worship pada sore hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh rangkaian ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan yang menjamah anak didik kami, bahkan seluruh jemaat yang menikmati ibadah pada sore hari ini. Biarlah Tuhan, hadirat Tuhan nyata hadir melingkupi kami Bapa. Dan kiranya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan lewat ibadah kami pada sore hari ini. Kami menyerahkan seluruh peralatan, bahkan jaringan, semua Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Semua dalam kuasa-Mu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang maha kuasa. Kami mulai ibadah kami ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Siapa yang percaya tidak binasa. Sungguh sukacita besar, kita dijadikan, kita ditebus dan dijadikan anak-anak Allah. Lihat
betapa besar kasih Allah bagi kita. Kita disebut anak-anak Allah. Kita nyanyikan pujian ini dengan rasa bangga, rasa sukacita. Kita sebagai anak-anak Allah. Mari anak didik kami sambil menyanyikan pujian ini melihat gerakan yang boleh ditampilkan Ibu Guru. Betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Saya kembali mengajak anak didik kami yang berada di rumah untuk menyanyikan pujian ini lebih sukacita dengan berdiri dan memperagakan gerakannya. Dengan sungguh-sungguh menyatakan kepada adik, kakak, orang tua kita masing-masing bahwa Allah mengasihi kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Kita nyanyikan pujian ini. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah. Sekali lagi katakan, lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Terpujilah Tuhan kita. Jawab Yesus, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saat ini melalui pujian yang akan kita nyanyikan, kita mau menyembah Allah kita yang hanya kepada Dia sajalah kita berbakti. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Dengan menyembah, dengan sikap menyembah, dengan rasa pujian dan bangga, kita naikkan pujian ini. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah.
Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Dengan menyembah Allah, kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, pada kali ini kami ingin menyembah dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Meskipun pandemi masih melanda di dunia ini ya Bapa, kami tetap ingin memuji dan menyembah-Mu lewat pertemuan virtual ini ya Bapa. Ya Tuhan yang maha kekal dan suci, Engkaulah pelukis yang agung, maha karya-Mu selalu sempurna tanpa cacat ya Bapa. Ya Tuhan, Engkaulah yang mempunyai alam semesta dan isinya. Tiada makhluk yang tidak tunduk kepadamu ya Bapa. Kasih-Mu sungguh luar biasa, tidak terhitung luas dan dalamnya, terus mengalir kepada kami sepanjang waktu ya Bapa. Ya Kristus, Engkau juga turut terjaga mengawasi kami dari atas sana, terkhusus kami umat-Mu manusia ini ya Bapa. Kami juga bersyukur menjadi anak-Mu ya Tuhan. Engkau memanggil kami menjadi anak-Mu ya Bapa. Engkau datang terlebih dahulu kepada kami, mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Jika bukan karena Engkau, kami tentulah sudah binasa di dalam maut yang kekal ya Tuhan. Dengan pengorbanan darah-Mu yang suci, kami diangkat, diselamatkan, dan diberi berkat ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasihlah atas seluruh berkat-Mu ya Tuhan. Kami hendak mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Kami hendak memuji dan menari bagi-Mu ya Tuhan. Kami hendak melakukan apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Tiada satupun hal di dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya terimalah persembahan dan puji-pujian kami ini ya Tuhan. Semoga ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Amin. Saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana masa-masa terakhir pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus, sampai akhirnya Dia mati di kayu salib. Melalui video ini, saya mengajak seluruh anak didik kami yang berada di rumah dan seluruh saudara-saudara kami yang terkasih, boleh merenungkan pelayanan karya penebusan Kristus Tuhan kita. Dan kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersukacita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai Raja mereka.
diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana, Hosana, Hosana. Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan? Mahkamah Agama bersidang dan mencari upaya menangkap Yesus. Lalu iblis masuk dalam diri Yudas yang disebut Iskariot, seorang dari ke-12 murid Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Yesus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambillah cawan ini dariku. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah.
Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mukjizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Salib itu kujunjung penuh. Salib itu kurangkul teguh. Kiranya pernyataan inilah yang lahir dari hati kita melalui perenungan betapa Allah sangat mengasihi kita. Dengan sikap berdoa, saya mengajak kita merefleksikan, mengingat mengapa Allah harus mati bagi kita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang bangsa-bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Saat ini kita akan menyaksikan bagaimana murid-murid kelas 11 bersukacita, bersyukur melalui pujian dan tarian atas kasih Allah yang terlalu besar yang mereka rasakan. Setelah pujian dari mereka, kita juga akan menaikkan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Kau berikan
Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kami sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih. Tuhan memelihara kehidupan kami Aku yang ngajak. di masa-masa Bapak? sulit ini. Aku Pak. Situasi bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan genaplah 1 tahun di dalam penyebaran virus corona COVID-19 yang membuat bangsa dan negara kami ini melemah, sehingga segala program-program yang sudah ada dapat tertunda, bahkan dibatalkan. Demikian juga tempat peribadatan kami, pendidikan, dan seluruhnya Tuhan, ekonomi kami sedang mengalami krisis. Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami. Kami akan memulai kehidupan kami. Kami terus akan percaya dan mengandalkan Tuhan, bersandar di dalam firman Tuhan. Itulah yang menjadi landasan hidup kami, sehingga apapun yang terjadi menimpa hidup kami, bangsa dan negara kami ini, firman-Mu mengatakan kepada kami, jangan engkau khawatir. Firman-Mu yang akan mengajarkan kepada kami, datang kepadamu, menyerahkan segala sesuatu di dalam doa dan permohonan kami. Dan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, banyak penghambat dan penghalang sehingga kami terhalang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi iman percaya kami ya Tuhan, biarlah tetap teguh dan kuat sehingga kami terus percaya mengandalkan Engkau Tuhan. Doa bukanlah sesuatu yang terakhir untuk kami kerjakan, tetapi adalah awal dan mengawali kehidupan kami, sehingga kami beroleh kekuatan dan kami beroleh penyerahan penuh kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kami. Tuhan dan firman-Mu adalah berkuasa. Itulah yang menjadi kekuatan kami. Ketika virus corona ini datang melanda bangsa dan negara kami tidak berdaya. Banyak yang terpapar sakit oleh karena virus corona. Banyak yang terpapar oleh karena sakit penyakit dan akan menjadi parah karena pihak rumah sakit terganggu untuk membuat pelayanan penanganan pengobatan. Tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkaulah Allah yang sempurna, yang akan menolong kami, menyelamatkan kami dari segala apa yang terjadi di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna. Kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan Bapak Presiden dengan para petinggi-petinggi yang telah Engkau tempatkan Tuhan sebagai pemerintah kami. Engkau pakai mereka ya Tuhan. Engkau pakai terus-menerus untuk menangani segala penanganan virus corona ini Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, agar terus pekerjaan mereka dengan tanggung jawab yang sungguh kepada Tuhan, mengandalkan Engkau ya Tuhan. Selamatkan bangsa negara kami ini
dari krisis iman kami. Biarlah kiranya kami tidak terpengaruh oleh situasi yang telah terjadi bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkaulah kuat kami. Berilah kami kekuatan ya Tuhan. Sadarkanlah kami sehingga kami tidak mengalami krisis iman, namun iman kami akan membangkitkan kami. Dengan pertolongan Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang Kristen, biarlah kami terus mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kami akan bertahan. Kami akan terus berjuang menghadapi situasi apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Engkaulah sebagai penolong dan satu-satunya penolong yang akan menolong dan menyelamatkan kami. Sehingga bangsa dan negara kami ini dipulihkan. Biarlah kiranya ya Tuhan, situasi ini juga akan membawa kami kepada Tuhan. Dengan bertekuk lutut memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada kekuatan kami ya Tuhan. Kami dalam keadaan yang tak berdaya. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan kami ya Tuhan. Ingatkan kami, sadarkan kami akan iman percaya kami. Engkaulah Allah kami, Allah yang berkuasa hingga kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan sekolah metodis 5 ini, di mana kami sebagai pendidik bagi anak-anak didik kami. Kami serahkan Tuhan dari pimpinan kami hingga kepada orang tua dan anak didik kami, juga para guru-guru kami. Engkau berikan Tuhan kesehatan, Engkau berikan Tuhan ketaatan, Engkau berikan Tuhan kepada kami sukacita, agar kami terus mau melayani Tuhan lewat pengajaran pembelajaran kami di sekolah metodis ini, untuk membimbing anak-anak didik kami baik lewat daring. Biarlah kiranya Tuhan saja yang terus memberi kekuatan. Demikian anak didik kami ya Tuhan. Tolong kami sebagai orang tua, kami bawa orang tua kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, agar mereka tetap berserah, menyerahkan anak-anak mereka di dalam pengaruh-pengaruh handphone saat ini Tuhan, yang sepertinya menguasai pikiran-pikiran mereka sehingga mereka malas untuk belajar. Tuhan, tolong kami para orang tua, para guru-guru di sekolah metodis 5, dan secara khusus juga Tuhan para bapak ibu guru yang ada di pendidikan, agar kiranya Engkau satukan Tuhan hati kami yang sungguh-sungguh mau mendidik anak didik kami ini Tuhan. Dan biarlah kiranya tak ada satupun yang terhilang, sehingga mereka tidak mengecap pendidikan. Situasi ini Tuhan yang membuat, tetapi kami tetap mengandalkan Tuhan. Dalam situasi ini Tuhan tetap ada menyertai kami, memelihara kehidupan kami dari segala kebutuhan kami. Apa saja, semua ada pada Tuhan. Biarkan kami ya Tuhan boleh datang kepada Tuhan, dan kami dengan sungguh-sungguh Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, minggu-minggu ini, di bulan Maret ini Tuhan, adalah perenungan bagi kami, khususnya umat Kristen di dunia ini. Perenungan penderitaan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Namun Tuhan, Engkau bangkit dan hidup kembali. Engkau akan membangkitkan kami dari segala keterpurukan kami. Dan hanya Engkaulah Allah, satu-satunya Allah yang hidup dan yang mampu membangkitkan kami dari situasi ini. Biarlah kiranya kami Tuhan boleh terus datang kepadamu Tuhan. Tuhan, kami menyadari segala perbuatan kami. Dan dalam situasi ini banyak orang yang mengambil suatu kesempatan untuk terus-menerus berbuat kejahatan. Tuhan,
Engkau mengajarkan kami lewat perenungan kami atas penderitaan Tuhan Yesus. Engkau bertahan Tuhan dalam penderitaan yang seharusnya bukan Engkau yang mengalami dan menanggung dosa-dosa kami. Tetapi Engkau Tuhan sabar dan setia. Engkau tidak melakukan dosa. Tuhan selamatkan kami. Engkau sudah menebus kami Tuhan dari keberdosaan kami. Selamatkan kami juga ya Tuhan. Jika kami masih terus mengandalkan diri kami. Selamatkan Tuhan. Keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan saja. Oleh karena itu biarlah kami datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan kami mohon ampun di hadapan-Mu. Tuhan kami mengakui banyak dosa kami. Oleh karena itu ya Tuhan. Dalam doa-doa kami membawakan diri dan hidup kami bahkan pendidikan kami Tuhan. Membawa anak didik kami terkhusus di sekolah metodis 5 ini Tuhan. Berkati anak-anak kami, berikan kesehatan kepada mereka, berikan sukacita, mengingat akan kasih Tuhan yang begitu baik, kasih Tuhan yang menyelamatkan kami, bahkan dari kebodohan dan kemalasan. Sebab kami adalah anak-anak Tuhan, bimbinglah kami ya Tuhan, bimbing kami terus ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, sebagai gembala kami yang menuntun kami ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, bahkan seluruh para pelayan Tuhan, pekabaran Injil yang seharusnya sampai, bahkan kami semua sudah menjalankannya dengan usaha yang ada dengan kekuatan daripada Tuhan lewat online Tuhan. Semua para hamba Tuhan saat ini juga bekerja. Biarlah kiranya Tuhan usaha kami tidak sia-sia, sebab Engkau yang terus kami andalkan, dan biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan dalam keadaan kelemahan-kelemahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulialah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa, Anak, ya Roh Kudus. Engkaulah Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa, menaikkan doa dan permohonan kami kepadamu, dan mendengar doa-doa daripada anak didik kami, mendengar doa dan permohonan para orang tua kami, doa dan permohonan dari kami Bapak Ibu guru yang ada di sekolah metodis 5 ini. Bahkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, Engkau pakai kami, Engkau ajar kami untuk berdoa. Doa yang Engkau ajarkan Tuhan telah sampai kepada kami. Kami pujilah Engkau ya Allah kami, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pray and worship pada sore hari ini. Kiranya melalui pray and worship pada sore hari ini, seluruh anak didik kami dan seluruh komponen Metodis 5 boleh memperbaharui komitmennya kembali, boleh membuat komitmennya yang baru. Dengan penuh sukacita kita mau mengatakan kepada Allah, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ya, kemana saja ku mengikutnya. Inilah doa dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Dengan penuh sukacita, mari nyatakan komitmen kita ini bersama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu.
Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhan. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana Ikut juga Tuhan ku Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Mari bersama-sama kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. saat itu kebaktian selesai.